رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Islam sebagai jalan keselamatan. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan berkaitan dengan bukti-bukti akan kebenaran Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi di hadapan Allah agama Islam itulah yang diridhoi. Tidak ada agama yang lain. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ini adalah satu ayat, sahabat-sahabatku semuanya, yang menjadi dalil nakli akan kebenaran Islam. Nah, mari sekarang kita bahas bukti-bukti bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Bukti yang pertama adalah bahwa Islam adalah pesan yang sama dari semua nabi. Perlu kita ketahui bahwa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah jumlahnya banyak. Dan kita wajib mengetahui rasul adalah 25, yaitu nama-nama mereka tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Semua nabi dan rasul itu membawa pesan bahwa sembahlah Allah, hanya mentauhidkan Allah. Jadi pesannya sama dari dahulu sampai sekarang, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat rahimahullah, bukti yang kedua adalah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak pernah direvisi oleh manusia. Tidak ada pembaharuan di dalam kitab Al-Quran. Perlu diketahui bahwa dimaksud pembaharuan di sini adalah isinya. Memang kalau dari segi tulisan itu mengalami perkembangan di mana tulisan itu, perkembangan itu dimaksudkan untuk mempermudah
kita umat Islam membaca Al-Quran. Misalnya dahulu zaman Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada tanda baca, jadi gundul dan tidak ada titiknya. Ba, ta, sa itu tidak ada titiknya. Tetapi para sahabat dapat baca tersebut tentu saja dengan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, para sahabat rahimahumullah bahwa Al-Quran tidak akan ada perubahan, tidak akan pernah ada yang bisa merubah, menambah, mengurangi. Ini dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui firman Beliau dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menentukan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Maka tidak mustahil kalau Allah yang menjaganya, maka tidak akan ada yang dapat merubahnya. Dari sejarah mulai zaman Rasulullah SAW, tidak ada orang yang mampu membuat semisal Al-Quran, baik itu hanya satu ayat pun. Ini bukti yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, Islam mengedepankan logika, akal, dan pengetahuan. Kaum muslimin, para sahabat rahimakumullah, pada saat ini telah banyak ditemukan penemuan-penemuan yang zaman dahulu belum diketahui. Ketika Al-Quran itu 1400 tahun lalu lebih diturunkan, itu belum diketahui, tetapi sekarang sudah diketahui. Misalnya tentang adanya dua lautan yang bertemu tetapi tidak tercampur airnya. Ini sekarang sudah ditemukan oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sering menegur kepada kita dengan kata-kata, dengan kalimat, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu mendorong kita atau bermakna apakah kita itu sudah berpikir, sudah menggunakan akal, sudah menggunakan pengetahuan sehingga tidak bisa menerima Islam. Dengan kita berpikir, merenung-renung dengan keadaan alam, dengan kejadian-kejadian alam, kita dapat mengambil satu manfaat bahwa Islam itu memang agama yang benar, karena tidak ada apapun itu yang diperintahkan oleh Allah itu bertentangan dengan ilmu. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah ditulis namanya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam kitab Injil, kitab Zabur, Taurat, itu sudah diturunkan. Nama Nabi kita ini sudah disebutkan bahwa akan datang seorang Nabi terakhir, ya, namanya Muhammad, Ahmad yang terpuji. Artinya apa, sahabat-sahabatku? Bahwa Islam itu sebagai agama yang tidak ujuk-ujuk ada mulai zaman Nabi Muhammad, tetapi itu datang dari Allah, dimulai dari Nabi Adam. Buktinya apa? Buktinya sudah disebutkan, sudah disampaikan bahwa akan ada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Maka mau ragu apa lagi kalau nama-nama Nabi kita ini sudah dicantumkan dalam kitab-kitab suci sebagai berita gembira bagi umat manusia. Oleh karena itulah kita tidak perlu ragu akan kebenaran Islam. Karena yang membawa yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah direkomendasikan oleh Allah sejak
zaman dahulu kala sejak perintah tauhid diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat, bahwa bukti Islam itu adalah agama yang paling benar adalah kebenaran hanya bisa menjadi tunggal. Kebenaran itu hanya satu. Dan kalau kita melihat, sobat-sobat, kita perhatikan semua agama itu tuh hanya lebih dari satu. Hanya Islam satu-satunya agama yang secara nyata, secara jelas, faktual, aktual mengklaim bahwa Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak perlu meragukan lagi. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Demikian sahabat-sahabat, 5 bukti akan kebenaran Islam, dan tergantung kita sekarang apakah kita bisa menerima apa yang sudah ada, sudah didatangkan oleh Allah tersebut, ataukah kita masih ragu-ragu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء